Seseorang tersesat di gurun yang kering. Ia haus tetapi tidak menemukan air setetes pun. Ia berpikir bahwa ia akan segera mati. Tiba-tiba ia melihat sebuah pompa air. Ia mencoba memompanya, tetapi tak ada air yang keluar. Kemudian ia melihat sebuah kendi yang penuh berisi air. Di situ ada tulisan, "Bila engkau menggunakan air ini untuk memancing air di pompa itu, engkau akan memperoleh air yang berlimpah untukmu sendiri dan mengisi kendi ini untuk orang berikutnya yang kehausan." Apa yang bintang Tuhan lakukan? Kalau bintang Tuhan adalah Dia, menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di setiap hari. Shalom bintang Tuhan, selamat sore semuanya. Di tanggal 24 Desember ini tetap hadir program Generasi Jawaban Doa bersama saya Theo di sini yang akan menemani bintang Tuhan di malam Natal ya, atau Christmas Eve ya. Tapi kami tetap melayani bintang Tuhan di dalam program Generasi Jawaban Doa. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai liburan. Nah, Natal dan Tahun Baru kan biasanya berbicara mengenai liburan juga ini. Bagaimana liburan dengan anak-anak ya, dan juga bagaimana keluarga itu menghabiskan waktunya bersama. Nah, sebelum kita memulai lebih dalam lagi, kita akan masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami boleh kembali hadir di dalam program Generasi Jawaban Doa. Kiranya Tuhan memimpin kami dan juga menyucikan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami, supaya kami boleh dilayakkan melayani Tuhan dan boleh mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu besar itu, dan anugerah itu boleh mengalir dalam kehidupan kami. Dan mari ya Tuhan, kami serahkan program ini, di mana program ini akan membicarakan mengenai liburan bersama anak-anak. Engkau tahu di masa pandemi ini banyak sekali yang dibatasi, sehingga kami perlu berhikmat di dalam berlibur atau ketika kami menikmati liburan bersama keluarga. Kiranya program ini boleh memberikan solusi, boleh memberikan diskusi yang berguna, bermanfaat kepada kita semuanya dan kepada bintang Tuhan. Berkati narasumbernya supaya apa yang diucapkan merupakan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, kembali bintang Tuhan, hari ini kita berbicara mengenai liburan bersama anak-anak. Untuk sore hari ini, Generasi Jawaban Doa akan dibagi menjadi dua segmen. Segmen Special Kids dan segmen anak-anak sekolah dasar. Nah, tentunya di dalam liburan kita harus berpikir, kita harus berhikmat ya bintang Tuhan, apalagi ini sedang masa pandemi ya, tidak sebebas dulu. Nah, oleh sebab itu kita akan berdiskusi dengan ahlinya supaya kita bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan pertolongan ya, di dalam masa pandemi ini. Kita semua pasti perlu liburan. Oke, kita akan sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir. Kali ini di bidang Special Kids dulu ya, atau anak berkebutuhan khusus. Saya persilahkan Miss untuk memperkenalkan diri, walaupun sudah dikenal sebenarnya. Silakan Miss. Perkenalkan, saya Windy, psikolog pendidikan yang biasa banyak menangani anak-anak kebutuhan khusus. Ya, nah ini tadi singkat aja ya, karena Miss Windy ini sudah berkali-kali muncul ya, muncul dalam program GNJ yang merupakan sebenarnya bahasa Indonesianya itu salah satu pengasuh di dalam program ini ya. Baik,
kita masuk ke dalam pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan, Miss. Nah, ini kan masa liburan nih. Nah, liburan ini tentunya kita nggak bisa sembarangan dong. Apalagi pandemi ya, sudah tahun kedua ini. Nah, mungkin dengan sudah berlalu 2 tahun, kita mungkin sudah mulai bisa ini ya, memperkirakan liburan kayak apa ya. Oke, Miss, apakah atau mengapa liburan itu penting? Apakah untuk saat ini untuk anak-anak kebutuhan khusus itu atau anak special kids itu bisa dikatakan liburan itu masih diperlukan? Silakan. Karena menurut saya gini, sorry. Kan pasti dibutuhkan. Sebentar, Miss. Saya potong dulu. Karena kan ini kan semua kan belajar di rumah ya. Belajar di rumah, jadi antara rasa liburan dengan rasa sekolah itu hampir sama ya. Hampir sama. Jadi ya sekolah pun sambil liburan juga bisa. Nah, apakah liburan yang Bisa. seperti dulu itu masih diperlukan? Jadi tanpa ada sekolah, gimana, Miss? Kalau menurut saya sih liburan itu ya penting juga ya, anak-anak kebutuhan khusus gitu istilahnya, mereka keluar dari rutinitas mereka yang istilahnya walaupun saat ini pun bisa banget kan ya. Nah, cuman istilahnya kita hilangkan istilahnya rutinitas kan ya kan. Oh, aku liburan tapi aku harus bawa buku, harus bawa laptop, harus sama guru kayak gitu. Kan ada yang kayak gitu kan ya, masih Allah. Nah, kita nih istilahnya menciptakan liburan yang benar-benar buat mereka enjoy, buat mereka oh ini sesuatu yang baru ya, tanpa harus diganggu sama guru atau masih terlibat dalam hal-hal kayak gitu. Itu buat mereka membingungkan buat mereka, khusus yang fleksibilitasnya kurang, mereka ngerasa kok gini, itu tidak, itu mah walaupun mereka sambil pergi misalnya pergi ke Bali tapi tetap zooman sama guru, itu mindset mereka masih itu. Jadi kalau untuk anak kebutuhan, kalau mungkin anak normal masih bisa ya kita kasih tahu ini kita sambil liburan tapi sambil sekolah. Tapi kalau misalnya terus akan ada effort lebih untuk memberitahukan mereka ini liburan tapi kita harus sambil sekolah gitu. Oke. Karena kan fleksibilitas tidak sefleksibel anak-anak pada umumnya kayak gitu. Jadi mengapa liburan itu penting? Jadi istilahnya yang benar-benar liburan yang gitu itu sangat penting, istilahnya keluar dari rutinitas, memperkenalkan sesuatu hal yang baru, itu sangat istilahnya refreshing, kayak kita aja butuh di recharge gitu. Oke, jadi sangat penting ya alasan daripada Miss Windy tadi menjelaskan anak berkebutuhan khusus kalau bisa dipisahkan antara sekolah dengan liburan, karena akan membutuhkan usaha yang lebih lagi bintang Tuhan ketika menjelaskan ini kita sekolah ya sambil liburan, atau sebaliknya liburan sambil sekolah. Mereka akan berpikir itu maksudnya gimana ya, liburan sambil sekolah, sekolah sambil liburan. Nah, ini akan menimbulkan sebuah ini ya kebingungan bagi anak-anak. Nah, berarti penting bintang Tuhan ya, bagi bintang Tuhan yang memiliki putra putri yang berkebutuhan khusus harus liburan ya. Harus liburan. Oke. Nah, ini kan masa pandemi, Miss. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan, saya bilang nggak bisa sembarangan nih pergi-perginya. Nah, apalagi sempat nih pemerintah mengeluarkan ketetapan atau keputusan ya, barangkali ya. Kalau bisa itu di dalam kota saja, jangan kemana-mana. Nanti terus liburan macam apa yang bisa kita lakukan? Barangkali bisa di-sharingkan atau bisa diberikan di sini, Miss. Liburan yang seperti apa yang cocok di masa pandemi untuk anak-anak berkebutuhan khusus?
kalau liburan yang istilahnya pergi istilahnya kayak keluar gitu atau punya kesempatan untuk keluar kota atau yang istilahnya cari tempat yang istilahnya kayak alam atau taman bermain kan juga banyak ya, mungkin di Surabaya juga ada ya kayak taman bermain kayak gitu, itu pun juga istilahnya hal yang baru juga, istilahnya nggak melulu di rumah gitu ya, istilahnya kita memperkenalkan hal baru, mereka kenal dengan alam, kasih inputan yang boleh dan tidak bolehnya untuk di luar, misalnya nggak boleh loh petik bunga sembarang rumput, harus istilahnya kalau ada binatang harus disayang, tidak boleh disakitin. Kadang kan ada anak yang takut langsung ditendang, refleks. Nah, kita bisa kasih yang di alam itu sangat bagus juga untuk melatih kecerdasan istilahnya naturalistiknya dia kayak gitu. Yang menumbuhkan kita tuh harus merawat alam juga ya. Gitu. Itu yang kita sambil liburan juga menstimulasi kecerdasan emosinya yang kalau kita bisa saranin lebih ke alam deh untuk mereka anak-anak kayak gini. Berarti tidak harus juga mereka kena atau enggak kayak misalnya di pantai. Kenapa? Nggak apa-apa, lanjut bis. Lanjut. Kalau kayak di pantai gitu kan jijik banget ya, kena pasirnya, kena di tangan atau di kaki itu saya lihat banyak banget anak-anak yang tak tuh harus belajar juga mereka mengenal ini butiran-butirannya kasar, itu penting banget sih buat anaknya mereka juga gitu. Gitu. Baik, disarankan adalah memperkenalkan alam ya, alam baik itu bisa pegunungan ataupun pantai, tapi tidak harus menginap ya Miss ya. Apakah untuk penginapan apakah harus nginep di luar rumah atau boleh misalkan nggak apa-apa cuma paginya berangkat sorenya pulang, apa lebih baik nginap sekalian? Itu tergasannya mereka terlalu jauh ya lebih baik menginap karena capek juga kan istilahnya gitu. Oke, tapi itu opsional kita harus prepare juga ke dia untuk anak-anak. Ya itu opsional, tapi kalau misalnya hanya sebentar ya istilahnya kembali. Oke, itu tadi bintang Tuhan ya, beberapa alternatif ketika kita berlibur bersama anak-anak berkebutuhan khusus. Setidak-tidaknya yang pesan yang saya tangkap adalah memperkenalkan sesuatu hal yang baru kepada anak-anak. Kalau liburannya di rumah, pasti anak-anak sudah biasa, sudah kenal rumahnya gitu ya Miss ya. Jadi setidak-tidaknya ajak mereka keluar, perkenalkan sesuatu hal yang baru yang mereka juga bisa belajar, apalagi tentang alam tadi ya. Saya cukup ini aja tadi, ada anak yang ketakutan sama hewan terus ditendang gitu ya. Ada ya Miss ya gitu ya. Ada ya. Wah, kasihan ya hewan langsung ini. Ya, maksudnya kan bagi mereka kan sesuatu yang berbulu kan juga itu perbedaan sensori mereka kan juga sensitif. Ada beberapa anak yang juga takut kena bulu atau apa itu juga beberapa anak kemudian. Ya. Oke. Baik, itu baik sekali ya bintang Tuhan ya. Jadi bintang Tuhan tidak harus menginap tadi ya, bisa saja langsung pulang, tapi pertimbangan juga kelelahan daripada si anak ya. Kalau memang perlu menginap. Oke, berikutnya Miss. Nah, karena kan ini liburan itu katakanlah memang waktunya 1 hari penuh itu nggak sekolah misalkan gitu ya. Terus kegiatan yang cocok dilakukan pada saat liburan itu apa ya Miss? Kan keluar juga nggak boleh sembarangan ya, kemungkinan besar banyak di rumah ini Miss. Nah, kegiatan apa ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini supaya mereka boleh mengisi liburannya dengan
penuh makna atau memiliki suatu pembelajaran atau suatu hal yang baru gitu, Miss. Nah, di rumah pun tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan aktivitas yang seru ya. Makanya di rumah pun kita bisa, sebagai orang tua kita juga harus istilahnya sekreatif mungkin melihat kesukaan. Dan kalau saya paling seneng tuh kalau di rumah tuh paling seneng kalau nyaranin tuh cooking. Sebenarnya tuh paling bagus sebenarnya tuh belajar untuk prepare, untuk planning, belajar planning. Oh misalnya mau buat bantu mamanya buat kue kering misalnya kan untuk sajian Natal atau apa. Mereka tuh harus prepare. Kita belajar apa ya yang perlu. Terus dia kan harus dipersiapkan tuh misalnya bahan-bahannya tepung, telur apa. Perlu belajar anak supaya ini kita harus prepare, nggak asal beli di satu bungkus langsung dipakai semua kan enggak. Itu mereka harus belajar prepare. Di situ saya kalau cooking tuh bagus banget ya. Kalau saya belajar prepare harus mencocokkan dengan resep yang sudah ada panduannya kan ya. Nah, itu harus belajar juga melihat resepnya, di prepare bahan apa aja yang harus dibeli. Terus pergi ke swalayannya itu kan juga bagi anak itu bagi mereka tuh tidak sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena kan kalau anak kebutuhan khusus di supermarket kan rasanya stimulusnya banyak ya, warnanya macam-macam, bentuknya macam-macam, dan mereka harus prepare juga. Orang tua harus mempersiapkan. Habis ini kamu ya, orang tua pun harus menyiapkan gambar-gambar. Kita akan pergi ke supermarket dan barang yang harus nggak sembarangan memasukkan ke troli. Gitu. Jadi harus beli ini segini gambarnya kok. Misalnya ada tunjukkan gambar, kalau misalnya mereka belum bisa baca ya, mereka harus ditunjukin gambar. Kalau misalnya anak yang sudah satu bungkus tepung terigu mereka sudah jelas. Tapi kalau untuk anak-anak yang masih kecil, masih SD, kita harus kasih dia bantuan tepung yang ini, yang warnanya biru, atau tepung yang warna hijau, gitu. Terus apalagi bahan yang dibutuhkan, misalnya kismis atau apa segala macamnya itu harus lengkap, jelas sama dia. Nanti pun sampai rumah pun mereka bisa melakukan, kita harus siapin juga panduannya, caranya dari berapa gram, tepung berapa gram itu harus di-prepare. Nah itu buat mereka tuh istilahnya planning, mempersiapkannya apa saja itu dia istilahnya belajar semua. Terus kalau buat kue kan nggak langsung, kan kita harus belajar nunggu juga. Nah itu untuk saat ini kan anak-anak sesuatu terus kasih kesempatan mereka, nggak bisa langsung kita buat langsung jadi kita makan, kita harus nunggu di keluar dari oven pun kita nggak langsung bisa menikmati, harus tunggu dingin dulu. Nah di situ anak-anak pun belajar tunggu kayak gitu-gitu kan jarang ya, maksudnya keseharian tuh sulit terjadi gitu loh. Kita supaya anak pun belajar kayak gitu. Baik, itu tadi kan baru cooking, Miss ya. Kalau misalkan ini apakah ada alternatif lain, Miss? Misalkan itu kan kalau cooking mungkin, misalkan ada orang tua, aku nggak pinter masak ini, bikin kue susah. Rasanya keasinan atau kemanisan, apakah ada alternatif lain, Miss, untuk selain memasak barangkali menghias pohon Natal?
bisa penghias pohon Natal bisa. Kita penghias pohon Natal sih di rumah pun bisa kan ya, misalnya misalnya kayak misalnya aktivitas fisik itu rumah gitu di bagian depan rumah atau apa yang istilahnya yang safety itu bisa main. Kalau saya bilang sih kegiatan liburan ini yang penting tuh interaksi dengan orang tua. Itu nggak dibiarkan nih aku kerjain mainan basket, sepak bola apa, dan anaknya suruh main sendiri. Interaksi kedua orang tua juga. Itu yang penting. Karena banyak keluhan dari orang tua nyediain banyak mainan, tapi mereka tuh cepet bosen. Terus saya bilang lagi, saya pasti tanya lagi, loh mereka cepet bosen apakah ibu sama bapak? Ya enggak, cuma hanya disediakan. Ya namanya anak-anak nggak ngerti caranya main, ya pasti hanya diutek-utek sebentar. Ya bosen dari orang tua, cara mainnya gimana, pasti akan lebih lama kayak gitu. Wah, ini sesuatu hal yang mendasar ya, bintang Tuhan ya, dimana yang penting adalah hubungan bapak ibu dan anak ya ketika liburan, bukan hanya sekedar memberikan nih barang kamu sudah aku belikan yang kamu inginkan, nah habis itu tinggal, enggak ya. Nah inti dari itu semuanya tadi ketika kita membuat cooking atau membuat hiasan Natal, membungkus kado Natal, di situ ada interaksi antara orang tua dengan anaknya, dan itu akan membuat sesuatu hal yang bahasa Inggrisnya tuh bonding. Meningkatkan bonding antara orang tua dan anak. Itu yang penting dalam liburan. Wow, ini ya bintang Tuhan ya. Jadi tidak hanya kalau tadi bintang Tuhan mendengarkan, waduh aku nggak bisa masak, aku nggak ada pohon Natal misalkan. Tadi Miss Windy sudah menjelaskan, yang penting itu interaksimu dengan anakmu gitu ya. Kamu kasih kegiatan apapun, main badminton kayak, main sepak bola, main apapun, selama ada interaksi itu yang paling penting. Oke, thank you Miss. Wah, ini benar-benar membuat kita selama ini kita ngapain aja bersama anak kita ya. Bagi yang punya putra-putri ya, saatnya sekarang di liburan ini boleh menjalin hubungan dengan anaknya. Oke. Nah, kita sudah memasuki bagian terakhir Miss. Karena hari ini kita ada 2 sesi anak berkebutuhan khusus dan sesi anak sekolah dasar. Nah, tipsnya apa Miss untuk mengenai liburan ini Miss? Mungkin bisa dibagikan kepada bintang Tuhan. Tips liburan atau kegiatan di masa pandemi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tipsnya ya waktu liburan ya. Nah, kalau anak kebutuhan khusus ini kan berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Nah, mereka ini harus di-prepare juga istilahnya. Mereka harus dikasih tahu, nggak mendadak tiba-tiba udah di pantai atau mendadak udah di gunung. Nggak bisa. Mereka kan belum, misalnya H-1 atau 2 atau 3 hari sebelumnya. Nah, kita udah kayak istilahnya kita udah kayak sounding dulu kan, bentar lagi mau pergi ya, misalnya mau ke gunung, atau kita tunjukin gambarnya, ini nanti kita bakal kesini nih tempatnya. Nah, kita prepare ke mereka dulu. Nanti di situ kita akan lihat apa aja. Nah, itu mereka harus prepare dulu dan tahu, karena mereka ini nggak bisa tiba-tiba, aku di sini. Mereka kan pasti akan tantrum. Nah, kalau mereka udah tantrum kan pasti kegiatan liburan jadi tidak menyenangkan ya. Nah, itu yang harus di-prepare. Kasih tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh untuk mereka, kayak gitu. Mereka di sana akan apa aja, maksudnya akan bertemu dengan siapa aja, kayak gitu. Mereka yang harus di-prepare gitu. Itu yang penting sih buat anak-anak di anak-anak kebutuhan khusus. Dan
banyak melibatkan mereka. Oke. Kamu maunya kemana? Misalnya kayak gitu. Itu yang Yesus ini penting buat mereka, istilahnya mereka merasa dihargai kayak gitu. Itu sih. Oke, itu aja Miss ya. Kalau saya rangkum tadi ada 2. Yang pertama, persiapkan segala sesuatunya dengan cara memperkenalkan tujuan wisata tersebut kepada anak ya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua itu libatkanlah anak di dalam barangkali apa ini? Libatkan anak di dalam membuat keputusan liburan kemana begitu ya? Apa barangkali kegiatan apa begitu ya? Ya, menentukan apa yang istilahnya kan liburan ini kan nggak hanya kesenangan orang tua ya. Ya mungkin orang tua tapi ternyata bagi anak nggak seneng. Nah itu kan jadinya nggak enak ya. Oke. Nah itu dia bintang Tuhan 2 tips untuk anak-anak berkebutuhan khusus, liburan bersama anak-anak berkebutuhan khusus ya bintang Tuhan. Sebuah hal yang sederhana tapi sangat bermakna. Barangkali kita mungkin, waduh nanti kalau liburan dengan anak berkebutuhan khusus pasti harus repot banget. Tapi bagaimanapun juga kita juga perlu mempersiapkan mereka juga. Dan jangan khawatir, tadi sudah diberikan tips yang sederhana, yang mudah dilakukan. Pastinya bintang Tuhan akan terbantu dengan itu semuanya. Oke Miss, karena akan keterbatasan waktu, thank you sudah berbagi sharingnya di masa liburan ini. Kiranya nanti bintang Tuhan yang mendengarkan bisa terbantu, bisa mendapatkan hikmat ya. Nanti kita sambung lagi pada tema yang lainnya. Thank you Miss. Nah bintang Tuhan, kita akan kembali, kita akan rehat sejenak ya setelah ini, dan dengan narasumber yang berbeda. Kalau sesi yang pertama dengan anak berkebutuhan khusus, nanti sesi kedua dengan anak sekolah dasar. Ya tentunya dengan gurunya atau dengan narasumber yang bukan anak-anak ya. Oke, bintang Tuhan, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Radio CMC Surabaya. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di CMC-FM. Shalom bintang Tuhan. Setiap anak Tuhan harus senantiasa bersyukur. Dan bersyukur adalah spirit ibadah anak Tuhan. Bahkan di masa pandemi COVID-19, kita tetap bersyukur. Karena Tuhan telah memberikan segalanya melalui Yesus Kristus. Radio CMC-FM mengundang bintang Tuhan di dalam acara Sunday Service atau ibadah minggu melalui radio streaming setiap hari Minggu pukul 17 atau 5 sore waktu Indonesia Barat. Bersama-sama kita akan berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang beribadah dengan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bintang Tuhan kembali di dalam program Generasi Jawaban Doa. Setelah tadi di sesi pertama kita berbicara mengenai liburan anak berkebutuhan khusus. Kali ini kita masuk ke sesi 2.
kita memasuki liburan, akan membahas liburan bersama anak-anak usia sekolah dasar bintang Tuhan ya. Tentunya ada perbedaan. Yang saya bayangkan di sini ada perbedaan nggak ya? Nah, saat ini saya sudah menghadirkan narasumber. Kita kenalan dulu aja deh. Silakan Mem, memperkenalkan diri. Ya, nama saya Julie Guru dari sekolah swasta yang ada di Surabaya. Ya, tepatnya di SD SMI. Oke. Nah, bintang Tuhan, Mem Julie ini sebenarnya bukan yang pertama kali ya ini. Ini sudah beberapa kali ya Mem ya. 2 kali kalau nggak salah ya. Nah, oke. Mem. 2 kali ini ya. Oke. Nah, tadi saya sudah bertanya dengan Miss Windy. Sekarang mari kita bersama Mem Julie ya. Mem, di masa pandemi ini kan antara sekolah dan liburan ini sebenarnya kan seperti kayak apa ya, zona abu-abu ini ya. Mereka pun belajar juga di rumah, bahkan kalau belajar sekolah pun bisa sambil liburan, Mem. Liburan di mana gitu ya? Nanti. Ya, betul sekali. Paginya itu sekolah dulu ya. Nah, misalkan jam 8 sampai jam 12 sekolah ya, tapi sebenarnya mereka sedang di Bali, sedang di mana lah, di Jogja, di tempat-tempat hiburan yang betul sekali ya. Katakan kayak gitulah ya. Nah, pertanyaannya, apakah mengapa liburan itu, atau gini deh, apakah liburan yang secara benar-benar liburan itu masih diperlukan, Mem? Jadi lepas dari segala rutinitas. Oke, ya. Ya memang sih. Sejak pagi tadi kalau Mr. Theo bilang, ya saya juga ngalamin gitu ya, wah gitu ya, lagi ngajar anaknya gitu ya, view-nya gunung, wah. Saya bilang sama anak, wah kita diajak jalan-jalan nih sama teman kita. Nah, terkait tadi tentang liburan, apakah masih diperlukan? Bukan ya, berarti mungkin kalau momen, dan saya lihat gini sih, kan tidak setiap hari sebenarnya anak-anak itu liburan menikmati pemandangan alam itu kan memang nggak setiap hari. Pasti orang tua pun juga mengambil waktunya memang di momen tertentu. Nah mungkin ini kebetulan Desember gitu. Ya menurut saya sih memang untuk liburan yang benar-benar liburan, mereka liburan tanpa ada beban sekolah, harus melakukan kegiatan sekolah lainnya seperti itu tetap diperlukan ya, karena biar anak juga refreshing ya, anak-anak sih ya, kita sendiri orang dewasa aja perlu gitu kan sedikit refreshing, begitu juga dengan anak-anak. Jadi tetap disertai, tetap hiburan untuk anak-anak. Oke, jadi tetap diperlukan ya, karena tadi alasannya adalah untuk merefreshingkan diri kepada anak-anak ya, supaya mereka boleh refreshing dengan segala aktivitas rutinitasnya itu disisihkan dulu gitu. Oke, jadi setelah tadi di anak kebutuhan khusus penting ya, liburan itu anak-anak sekolah dasar pastinya juga penting ya. Berarti semuanya perlu bintang Tuhan, jangan merasa wah ini kan sama aja, baik sekolah maupun enggak, kita kan masih bisa maksudnya kita bisa menikmati libur kapanpun. Oke, Mem. Nah selanjutnya Mem, nah ini kan karena masa pandemi juga ini, kita nggak bisa sembarangan nih yang namanya liburan ya, karena beberapa waktu yang lalu kan sempat ada muncul ini ya, pembatasan di dalam ini ya, pemerintah melarang atau menghimbau, lebih tepatnya menghimbau supaya jangan liburan ya. Termasuk gurunya juga nggak boleh, jangan liburan ya. Liburan, betul. Nah berarti kan gimana, kasihan anaknya ini. Tapi ginilah, setidaknya begini.
kira-kira di dalam masa pandemi ini liburan yang seperti apa ya yang cocok untuk anak-anak gitu, Mem? Iya, ini mungkin saya jelasin lebihnya gitu ya, Mr. Theo. Maksudnya untuk anak-anak. Kalau terkait untuk liburan, kalau liburan sendiri yang tadi misalnya berliburan, mungkin saran saya lebih ke arah ya carilah tempat-tempat yang nyaman buat anak-anak ya, yang aman juga buat mereka. Kegiatan atau waktu selama liburan sebenarnya banyak sih Bapak Ibu. Intinya kok jadi Bapak Ibu ya, kebiasaan ini ngomongnya. Tidak apa-apa. Para pendengar semuanya ya lebih ke arah bisa sebenarnya itu nggak harus selalu pergi dingin atau pergi ke pantai, nggak harus. Memang diperlukan sekali momen itu memang perlu. Tapi mungkin untuk mengisi waktu, memilih untuk kegiatan-kegiatan bermakna sih. Bisa saja memang itu kita berikan diskusi dengan anak. Kadang kan supaya kita tahu sih mereka ini lagi jenuh atau mereka lagi butuhnya sekali sih kegiatan, bahkan bisa dilakukan di rumah. Tapi itu di luar rutinitas sekolah online mereka. Misal olahraga sama papa di pagi hari. Nah itu juga bisa mengisi olahraga bersama. Kemudian sebenarnya mereka ya mungkin lo main game tuh udah tiap hari Mem gitu ya, udah tiap hari. Tapi mungkin bisa coba sih mingguan sama anak-anak itu juga bagus loh Bapak Ibu. Maksudnya bintang Tuhan semuanya juga ya, maksudnya agenda misalnya seminggu ke anak-anak, mereka pengen melakukan kegiatan apa, misalnya main game ya, kita tanya mungkin lebih spesifik ya, main gamenya untuk ngisi, main gamenya berapa lama dong ya, buat kesepakatan supaya juga enggak over ya, enggak terlalu berlebihan. Tapi selain main game mau ngapain lagi, misalnya bisa juga melakukan kegiatan yang mereka suka, hobi mereka, entah bahkan mungkin kalau lebih bisa juga tuh diisi banyak sekali sih kegiatan kayak mungkin yang mengasah keterampilan mereka ya, kayak mungkin vokal kayak gitu-gitu tuh juga bisa mengisi waktu liburan. Ataupun kegiatan lain mungkin kita berikan tanggung jawab ke anak-anak sih. Merapikan area bermain mereka atau mengubah tata letak tempat belajar mereka. Saya banyak hal itu yang bisa dilakukan. Bahkan yang kalau anaknya cewek itu kan diajak masak saja untuk snack ringan itu juga bisa sekali mengisi waktu gitu. Berapa ya? Baik, itu tadi kegiatannya ya, Mem ya, kegiatan di dalam liburannya. Nah, tapi kalau tadi pertanyaan saya belum terjawab sebenarnya. Tapi maksudnya gini, saya nangkap maksudnya, tapi gini Mem, kira-kira liburan itu kita boleh berlibur kemana ya? Tadi memang kalau saya tangkap dari Mem, liburan tidak harus keluar sih, bisa saja di rumah. Tapi kalau memang perlu keluar, ya nggak apa-apa. Dengan catatan diskusi dengan anaknya ya, ngomong dengan anaknya, kira-kira mau kemana, asalkan dengan tanda kutip prokes tadi itu ya, dengan tetap menjaga keamanan dari si anak ya. Betul. Berarti memang dari yang saya tangkap tadi, berarti liburan ini boleh kemanapun ya. Mungkin mau pergi ke pantai ya nggak apa-apa, kalau mau suka. Kalau mau pergi ke gunung juga nggak apa-apa, kalau mereka suka juga, kalau mereka mau. Kalau mau di rumah saja juga nggak apa-apa. Yang penting yang lebih ditekankan di sini adalah proses kegiatannya ya, Mem ya, gitu ya. Kegiatan bersama. Ya, jadi untuk anak-anak atau bintang Tuhan yang memiliki putra-putri yang masih sekolah dasar, apalagi di masa pandemi ini mungkin bingung, waduh aku mau pergi ke sini, nanti rame, wah bahaya ya. Nanti pergi ke sana, wah nanti juga rame, bahaya ya. Ya sudah deh, kita tanya anak dengan memberikan
ini ya, pengertian ya. Kita sekarang sedang pandemi. Barangkali bisa kayak gitu ya, Mem ya. Dan tadi dari Mem. Iya, betul. Memang sih. Lanjut, Mem. Ya, seperti tadi memang repot ya kata tadi. Mau ke sini ramai, apalagi dengan season kayak gini ya. Memang bintang tuh bisa pilah-pilah, dalam arti ya kalau bisa dan memungkinkan jangan pilih yang itu memang ya repot juga ya kalau ada orang tua kerja dan sebagainya. Ya kembali lagi sih intinya kan seperti kalau pemerintah menghimbau kan jangan sampai ada lonjakan lagi kan ya, itu kan yang kita khawatirkan juga. Nah memang kembali tetap mawas diri ya bukan berarti kita kayak orang ketakutan nggak usah kemana-mana dan sebagainya. Memang waktunya lagi melandai, tapi tetap kita harus hati-hati dan tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, nah ini ya, jangan khawatir berlebih, tapi juga jangan terlalu nyantai gitu ya. Sekarang lagi landai nih, yuk kita kesana yuk tanpa prokes. Atau ekstrim yang satunya, aduh masih ada ini, apalagi masih ada Omikron. Menakutkan. Jadi kita percaya perlu liburan ya, kita liburan aja ya. Oke, nah Mem, ini tadi sebenarnya sudah terjawab semua ya. Di masa pandemi ini liburan apa yang cocok ya. Terus juga kegiatan yang di dalam kegiatan tadi untuk anak-anak putri mungkin memasak ya. Untuk anak-anak putra mungkin bisa olahraga bersama papanya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain, bersihin mobil barangkali ya. Jadi kembali lagi sih Mister, jangan sampai terus nanti kalau putri hanya boleh masak, kalau cowok nggak boleh. Nanti saya teringat lagi bukan. Oh iya. Kayak dengan cowok juga ada yang hobi masak juga. Kayak saya punya ponakan tuh cowok gitu. Setiap kali lagi kegiatan biasanya kan kayak bikin snack buat mereka kan, memang sukanya buat sendiri gitu, biar jadi banyak juga dan aman. Itu masih saya juga banyakkan laki gitu ya, mereka ikut nimbrung gitu, ikut bantu ya ini gitu. Itu cuman akhirnya saya arahkan ya udah ini yang ini kamu. Nah ini bintang Tuhan ya, memasak bukan berarti pekerjaan perempuan ya. Pria, laki-laki pun boleh ya, boleh. Bahkan olahraga pun juga bukan pria laki-laki saja, perempuan juga boleh ya. Nah itu bisa menjadi alternatif bagi bintang Tuhan semuanya. Ketika di dalam liburan ini lepas dari semua rutinitas, melakukan sebuah aktivitas yang baru bersama anak-anak, dan di dalam aktivitas tersebut anak-anak juga belajar sesuatu. Barangkali dengan mempelajari kue ini ya Mem ya, mereka menjadi punya talenta yang baru barangkali ya. Betul ya. Oke Mem, nah ini karena sudah terjawab semua, kita masuk ke dalam tips Mem. Wah ini tips apa yang bisa diberikan kepada bintang Tuhan di dalam liburan di masa pandemi ini Mem. Silakan Mem. Oke, yang pertama kan anak untuk mereka mengatur kegiatan mereka selama liburan. Yang pastinya kita arahkan semua kembali ketika untuk anak kelas 1, kelas 2 SD mungkin mereka masih bingung ya untuk membuat keputusan sendiri. Nah, bisa pancing, bisa paling tidak mereka tahu, karena gimana pun kita butuh tujuan, dan saya rasa itu hanya liburan ini di bayangan mereka nggak ada ngapain ya. Kayak nggak ada sesuatu yang bisa kerja, mereka kan masih bingung. Yang pertama memang buat perencanaan bersama anak.
oke kamu sudah nggak online meeting, karena saya lihat beberapa, oke mereka sudah nggak online meeting tapi ada diberikan tugas atau kegiatan itu. Nah itu bisa gimana kita libat, yang pertama memang yang utama kita libatkan anak-anak untuk mereka mengatur si liburan minggu dulu aja sih, seminggu ini mau ngapain. Oh ya misalnya anaknya ngomong, mah ada tugas ini, oke kamu kerjakan di hari apa. Nah kemudian setelah itu misalnya ada satu hari ngapain ya, atau misalnya orang tua memang jalan-jalan di dalam kota entah di mana pun, yaudah nanti kita jalan ke sini, atau mungkin mengajak mereka mungkin namanya lagi ke supermarket, ya udah diajak. Nah maka mereka catat itu sehingga mereka tahu, oh hari Senin ini aku ngapain. Misalnya bahkan untuk saran saya sih main game, coba sih janjian sama anak, oke kamu main game misalnya sehari 2 jam dulu ya, atau kayak misal ya main game atau mereka nonton YouTube atau apapun lah. Nah paling nggak mereka ada rencana. Aku bisa kasih mereka kegiatan yang lain, misalnya adik mau nggak bantu mama misalnya, entah itu gimana ya, misalnya kan bersihkan rumput liar nih di depan rumah udah mulai banyak. Nah kita memang isi kegiatan di luar kebiasaan rutinitas ya, kan kalau biasanya kan sekolah online itu kan udah kehidupan yang dari ya mereka harus kayak gini. Mereka kayak free, bebas. Nah kita harusnya berperan oke bebas tapi kan terarah. Ini seperti di tempat kami sih, kami juga coba anak-anak untuk membuat itu. Mungkin nanti pas di hari Sabtu atau Minggu juga libur dan sebagainya, coba diajak diskusi lagi. Oh iya, seminggu ini gimana kegiatannya? Kan udah direncanakan nih, sesuai rencana atau tidak. Misalnya kalau enggak, kenapa ya kemarin enggak jadi? Iya tiba-tiba misalnya sepupu datang itu mah gitu ya, kita akhirnya nggak apa-apa, perasaannya gimana ya menyenangkan, atau misalnya oh ini berhasil ternyata, dan perasaan mereka itu juga menyenangkan ya, karena itu kan hal-hal yang di luar rutinitas waktu online meeting mungkin, atau waktu walaupun secara online itu bisa jadi salah satu guideline-nya mereka selama libur. Dan memang yang selanjutnya adalah berikan memang juga kegiatan-kegiatan yang bermakna. Jangan sekedar yaudah nih bebas ngapa-ngapain. Nah ini yang agak kurang bijak ya menurut saya. Oke lah mereka boleh main, tetap boleh, bukan berarti nggak boleh main. Nah, main dan sekarang kan seperti itu Theo, paparan dengan kecil dan sebagainya. Mungkin juga bisa coba sih cari tahu. Misalnya mamanya ya mungkin berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya, sekarang kan banyak sekali nih ya kemajuan, bisa tentang robot atau apa, ataupun tentang apa ya yang lagi ngetren di anak-anak juga sih. Bahkan mungkin ketika mungkin mereka main air misalnya sekali itu ya. Nah itu pun juga coba sih dia tanya, oke kamu udah main game? Nah, udah kan bisa main game ada naik level atau buat apa gitu. Nah dari situ kan mereka oh iya ya kegiatan waktu pun untuk apa, nonton kah atau apa. Nah di situ kita bisa memberikan makna ya, maksudnya oke, waktumu ya, oke main gamenya sudah bisa ikutin aturan, misalnya nggak bablas gitu apa ya kita apresiasi. Misalnya bahkan di dalam seminggu itu ada hal-hal yang di luar perencanaan mereka nih, misalnya ya mah 8 hari kok nggak jadi sih pergi karena ada suatu hal terjadi apa. Nah itu kan kita bisa ngomong, iya nggak enak ya dek ya kalau nggak jadi, iya tapi kan juga. Nah dari situ apa ya,
supaya liburannya tetap bermakna sih, Mister. Ya. Itu sih. Baik. Nah, jadi buatlah liburan yang memiliki arti ya, makna kepada si anak. Betul. Dengan memberikan aktivitas-aktivitas di luar rutinitas sewaktu sekolah gitu ya. Nah, itu dia bintang Tuhan yang bisa saya tangkap dari Mem Julie tadi. Apakah kurang lebih seperti itu, Mem, yang dimaksudkan yang terakhir ini? Iya. Gitu ya. Nah, jadi pertama kalau saya simpulkan ya, yang pertama berikan kebebasan anak untuk mengatur seminggu ini. Oke. Itu bersama nih. Setelah itu yang kedua, kita juga bantu mereka, pancing mereka untuk, kadang kan anak bingung ya. Maksudnya, nah kita berikan mereka saran, ayo coba buat ini atau apa. Nah, kegiatan yang bermakna di luar kebiasaan. Mereka seminggu itu sudah berlalu. Coba sih kalau memungkinkan bisa nih orang tua mendampingi mereka seperti refleksi ya, Mister ya, dapat. Oh, seminggu ini apa aja, waktumu yang paling banyak untuk apa. Oke, jadi itu ya bintang Tuhan ya. Saya ulang, berikan kebebasan kepada anak untuk menentukan apa yang mereka ingin lakukan selama liburan. Setelah itu, yang kedua kita tanda kutip seperti membimbing mereka ya. Terus habis itu merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan selama liburan itu, apa yang mereka pelajari, apa yang membuat mereka itu ada tanda kutip kok gagal itu bagaimana, kok bisa berhasil itu bagaimana. Itu semacam refleksi di dalam kegiatan mereka setelah melakukan 1 minggu atau liburan yang mereka lakukan ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Mem ya. Betul. Baik. Nah, ini sebuah betul sekali, perlengkapan yang sudah diberikan oleh Mem Julie tadi dengan Miss Windy. Tentunya ini akan memperlengkapi bintang Tuhan sekalian di dalam liburan di Natal ataupun tahun baru ini. Jadi bintang Tuhan mendapatkan sebuah insight atau sebuah pengalaman yang baru ketika nanti saat berlibur bersama putra-putri bintang Tuhan. Thank you, Mem, yang sudah memberikan waktunya untuk berbincang-bincang, diskusi, men-sharingkan pengalamannya pada kesempatan sore hari ini. Nah, kita sudah di penghujung acara. Nah, kita tutup di dalam doa. Saya minta Mem Julie bisa tutup dalam doa. Oke, ya, makasih. Iya. Juga Tuhan semua, kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, buat waktu ini Tuhan, biarlah apa yang sudah Tuhan boleh bermanfaat juga untuk semua pendengar Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan waktu liburan ini Tuhan, waktu bersama keluarga kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh menggunakan waktu-waktu dan kesempatan yang Kau berikan dengan baik, sehingga juga anak-anakku juga dalam hal-hal yang baik Tuhan dan benar untuk setiap keperluan mereka. Kami serahkan Bapa, biarlah kami dimanapun kami berada, kami Tuhan mohon penyertaan dan perlindungan-Mu, tutup bungkus setiap kami, dan biarlah apapun yang Kau boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan siaran ini hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Mem, sekali lagi sudah menemani kita. Sampai jumpa nanti pada kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda. Selamat liburan, selamat Natal, besok Natal. Besok Natal ya hari. Iya. Selamat Natal buat semuanya. Iya, hari ini malam Natal ya bintang Tuhan. Selamat Natal untuk semua bintang Tuhan ya, walaupun masih besok, tapi biarlah ini bisa mempersiapkan kita untuk menghadapi Natal besok ya. Thank you, Mem. Demikian bintang Tuhan kebersamaan kita dalam program Generasi Jawaban Doa. Sama-sama. Iya. Nantikan senantiasa program Generasi Jawaban Doa ini setiap hari Jumat pukul 4 sore sampai 5 sore. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.